Selamat malam Omania. Selamat datang di Midnight Live. Apa kabar penonton? Baik. Saya happy kalau penonton teladan begini. Teladan, telat datang pulang duluan. Gimana kemarin lomba 17-an menang nggak? Enggak. Yang depan pasti juara satu nih. Juara satu banyak-banyakan utang. Atau juara satu angkat beban. Beban hidup. Yang penting tetap semangat ya. Karena besok beban nambah lagi. Jadi langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Merdeka. Merdeka. Berita malam ini kita bahas soal kemerdekaan. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan ke-80 Indonesia, ternyata kata merdeka bukan cuma untuk rakyat, tapi justru untuk para tukang embat. Jadi jelang HUT ke-80 kemarin yang merdeka, mantan ketua DPR dan terpidana korupsi Setia Novanto alias Setnov. Dia resmi keluar dari Sukamiskin setelah dapat program pembebasan bersyarat dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Masuk lapas Sukamiskin, keluar lapas suka bebas dan suka kaya. Kalau aku kan sukanya cuma kamu. Kalau si Suka, bestinya Nobita. Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Rika Aprianti ngumumin kalau Setia Novanto bebas bersyarat per Sabtu 16 Agustus 2025 kemarin. Bebas bersyarat tapi apa aja syaratnya? Jangan-jangan syaratnya cuma aku janji gak nakal lagi, kalau aku nakal lagi aku nabrak tiang listrik lagi. Benjol lagi segede bapau. Rika mengatakan sejak 16 Agustus 2025 status Setnov berubah dari narapidana jadi klien pemasyarakatan Bapas Bandung. Dari napi jadi klien. Ntar lama-lama jadi bestie. Lama-lama jadi suka. Suka miskin. Kalau si Suka bestinya Nobita. Lanjut lagi kita ya. Setnov katanya bakal dibimbing sama pembimbing kemasyarakatan sampai 1 April 2029. Yakin sampai 2029? Jangan-jangan belum bimbingan udah lulus duluan. Modal sopan beres urusan. Sementara itu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Sandrianto menjelaskan Setia Novanto bebas bersyarat berdasarkan putusan peninjauan kembali yang diajukan sebelumnya. Agus bilang kalau Setnov harusnya udah bebas tanggal 25 Juli lalu. Berdasarkan proses asesmen dan hasil pemeriksaan PK sudah melampaui waktunya. Sebelumnya Mahkamah Agung kabulkan peninjauan kembali Setnov. Hukuman yang harusnya 15 tahun dipotong jadi 12 tahun 6 bulan. Hukuman udah kayak paket internet, ada aja versi hematnya. Terus dendanya jadi 500 juta subsidi 6 bulan penjara padahal kerugian negara triliunan. Kalau buat Setnov 500 juta mah nggak berasa. Udah kayak atasan traktir teh tawar. Nggak berasa. Ya iyalah nggak pakai gula. Tawar rasanya. Padahal pas vonis 24 April 2018 hakim udah jelas-jelas bilang Setnov bersalah korupsi IKTP dan negara rugi 2,3 triliun rupiah. Bayangin 2,3 triliun hilang. Itu kalau dibeliin es batu Tangerang Selatan ada menjadi kayak Kutub Selatan. Itu di Pamulang ada penguin kejar-kejaran tuh. Dan saat itu jaksa penuntut umum menuntut Setnov dihukum 16 tahun. Tapi didiskon setahun sama majelis hakim. Udah kayak promo kredit motor gratis cicilan 1 bulan. Kalau lancar bayarannya. Kalau nggak lancar ditarik leasing. Dan akhirnya Setnov dijatuhi 15 tahun penjara, denda 500 juta dan hak politiknya dicabut 5 tahun. Awalnya 5 tahun tapi karena PK dikabulkan jadi hak politik dicabut cuma 2,5 tahun. Makin pendek aja, malah bikin was-was. Jangan-jangan baru keluar udah bikin partai baru. Namanya Papa. Partai asal punya anggaran. Slogannya Papa minta saham. Hakim Yanto waktu itu juga hukum Setnov bayar uang pengganti 7,3 juta dolar AS, dikurangin 5 miliar yang udah dia titip ke KPK. 7,3 juta dolar bisa tuh bikin 15 film animasi asal jadi. Dari episode One for All sampai 15 for All. 15. Asal kuat dihujat aja. Dan di persidangan hakim bilang Setnov jelas-jelas nguntungin diri sendiri. Nguntungin teman-teman sampai menguntungkan korporasi.
Dan tindakan Setnov dalam proyek KTP elektronik katanya memenuhi unsur menyalahgunakan jabatan dan merugikan negara. Ibarat ortu yang dipercaya pegang angpau anaknya, bukannya dibeliin mainan malah buat bayar utang. Kata tukang warung, tumben Pak bayar utangnya pakai amplop. Ya namanya juga rezeki anak. Dalam kasus yang sama, Pengadilan Tipikor telah menjatuhkan vonis bersalah pada 2 ex-pejabat Kementerian Dalam Negeri yaitu Irman dan Sugiharto. Pengusaha Andi Narogong juga dijatuhi hukuman penjara karena dinyatakan terlibat 4 gulipat proyek iktp. Setnov dianggap punya superpower buat meloloskan anggaran KTP elektronik saat pembahasan di Komisi 2 DPR RI pada 2011 hingga 2012. Tapi saat sidang pembelaan, Setnov bilang dirinya tidak bersalah dan membantah semua dakwaan. Dia mengaku hanya bertemu sejumlah pengusaha terkait proyek iktp, termasuk Andi Narogong dan Johannes Marliem. Tapi Johannes Marliem yang harusnya bisa jadi saksi kunci belum sempat diperiksa. Johannes udah duluan ditemukan meninggal dunia di Amerika. Ujung-ujungnya kasus korupsi berubah jadi kisah-kisah misteri. Pertemuan pertama berlangsung di sebuah hotel, disusul beberapa pertemuan lain di rumahnya. Udah kayak circle tongkrongan, pindah tempat doang, mainnya tetap sama main kartu. Bukan kartu tarot, tapi kartu tanda penduduk. Yang diramal nasib rakyat sama nasib Setnov. Rakyatnya sengsara, Setnovnya bebas dari penjara. Namun Setnov mengaku nggak pernah menindaklanjuti request mereka buat ambil keputusan di DPR terkait proyek iktp. Setnov bahkan mengaku merasa dijebak dalam kasus itu. Kelakuannya udah mirip gebetan yang ketahuan nonton konser bareng selingkuhan. Alasannya gue terjebak. Terjebak perasaan. Kalau kata anak sekarang situationship. Ship dah pokoknya. Dan terkait Setnov mengembalikan uang sebesar 5 miliar rupiah ke KPK, Setnov bilang itu sebagai tanggung jawab atas perbuatan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi yang menerima uang 5 miliar rupiah dari Andi Narogong dan sebagian diserahkan kepada sejumlah anggota Komisi 2 DPR. Nama ponakan dibawa-bawa ya. Udah kayak bocah mabar Mobile Legend terus kalah. Alasannya HP dimainin adiknya. Padahal dia nggak bisa main. Beban. UIA, UIU, EO. Nggak cuma bawa-bawa nama ponakan, nama makanan, bakpao juga nggak luput dari Setnov. Kasihan tuh bakpao ya. Lagi diam dikukus malah ditempelin di jidat. Panas nggak tuh jidat ditempelin bakpao? Baponya stiker hijau apa merah tuh ya? Kalau merah ada kacangnya. Jadi lapar saya. Lapar apresiasi. Bisa aja saya. Uye. Jadi saat kasusnya masih diusut KPK pada 2017, penangkapan Setnov itu banyak drama. Ceritanya Setnov kecelakaan tunggal. Mobilnya nabrak tiang listrik. Bahkan pengacara Setnov menyebut kliennya benjol besar segede bakpao. Nggak pakai lama, berita kecelakaan langsung jadi sorotan netizen. Dan muncul aneka meme, mulai dari meme tiang listrik sampai meme bakpao rame di medsos. Meski udah susah payah acting, KPK nggak goyang. Setnov lanjut ditetapkan sebagai tersangka yang terlibat dalam kasus proyek iktp. Tapi Setnov nggak nyerah, dia bawa keputusan KPK itu ke pra-peradilan dan Setnov menang. Tapi KPK saat itu juga nggak mau kalah sama akal-akalan Setnov. Dan akhirnya KPK menetapkan lagi Setnov sebagai tersangka. Mau nangkap koruptor, gimmicknya banyak banget kayak drama Cina. Dan saat Setnov sudah ngekos di Sukamiskin, pada September 2018 Ombudsman Republik Indonesia inspeksi mendadak ke lapas dan menemukan kalau kamar sel Setnov jauh lebih luas dibanding napi lain. Udah kayak kosan eksekutif, bahkan di kamar itu Ombudsman juga menemukan kloset duduk, fasilitas yang nggak dimiliki napi lain. Kalau napi lain mungkin BAB sambil jongkok, Setnov sambil duduk. Kakinya bisa nyilang, nyender, nyaman lah pokoknya ya. Mungkin juga bisa scroll YouTube Shorts. Biar gak ketinggalan trailernya One for All. Kepala Lapas Sukamiskin saat itu, Tejo Harwanto bilang kalau sel Setnov terlihat mewah karena dindingnya dilapisi plywood atau kayu. Dia bilang itu bukan ornamen atau hiasan, tapi ada fungsinya. Biar dindingnya nggak rapuh kena rembesan hujan.
Nggak cuma berulah di dalam sel, pada pertengahan 2019 2 pegawai lapas Sukamiskin dan komandannya kena hukuman disiplin gara-gara Setnov pelesiran ke toko bangunan di Padalarang saat izin berobat. Lagi nawar plywood kayaknya tuh. Foto Setnov jalan-jalan ke toko bangunan tersebar. Setnov pakai kemeja lengan pendek, topi hitam, dan masker. Ngobrol sama seorang wanita yang membawa tas merah. Akhirnya petugas pengawalan berinisial SS kemudian mendapat sanksi penundaan gaji, sedangkan komandannya berinisial YAP dijatuhi sanksi penundaan kenaikan pangkat. Kalau penonton malah betah pangkatnya gini-gini aja. Nggak nambah beban kerjaan juga. Memang penonton teladan, telat datang pulang duluan. Balik lagi soal pembebasan bersyarat, Kabag Humas dan Protokol di Jenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rika Aprianti menjelaskan pengusulan pembebasan bersyarat Setnov telah disetujui sidang TPP di Jenpas pada 10 Agustus 2025 untuk direkomendasikan mendapatkan persetujuan pimpinan. Persetujuan itu diberikan bersamaan dengan 1.000 usulan program integrasi warga binaan lainnya di seluruh Indonesia. Bisa aja gembok lapas, nyelipin aktor koruptor di sela-sela 1.000 napi. Jangan-jangan masih ada napi koruptor lain yang bebas bersyarat. Dikira kita luput. Kalau siput lambat jalannya. Kalau seruput, kopi belum bayar. Balik lagi, Rika mengatakan dengan pertimbangan telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, Setnov dinilai telah berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan dan menunjukkan penurunan resiko. Baik apanya? Come on, situ lupa dia masih bisa jalan-jalan, terus lapasnya nyaman. Itu dihukum apa cuma pindah kosan? Tidurnya masih nyaman. Kalau gini terus ya jangan harap koruptor tobat, yang ada malah nekat. Akhirnya pada 16 Agustus 2025 Setnov dikeluarkan dari lapas Sukamiskin berdasarkan surat keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan Jabar Kusnali memastikan pemberian bebas bersyarat kepada Setnov sudah sesuai dengan aturan. Yakni telah menjalani 2/3 masa pidananya dari total pidana penjara 12,5 tahun. Kusnali menambahkan Setnov menjalani hukuman sejak 2017. Loh, bukannya 2017 itu Setnov masih sibuk ngurusin benjol yang segede bakpao? Kenapa dibilang sudah menjalani hukuman? Sementara itu menanggapi Setnov yang mendapatkan bebas bersyarat, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kasus korupsi proyek IKTP ini mengingatkan pada kejahatan korupsi yang serius dan berdampak langsung kepada masyarakat Indonesia. Budi mengatakan korupsi IKTP tidak hanya mengakibatkan kerugian negara yang besar, melainkan juga secara masif mendegradasi kualitas pelayanan publik. Bayangin gara-gara IKTP dikorupsi, sampai sekarang kita masih fotokopi rangkap 3 tuh. Tukang fotokopinya aja sampai capek ngomong. Ini mau ditunggu apa ditinggal, Mas? Budi juga menyinggung tema HUT ke-80 RI yang mengangkat tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Demikian halnya pemberantasan korupsi juga memiliki semangat yang sama melalui upaya pendidikan, pencegahan maupun penindakan. Butuh persatuan dan kedaulatan seluruh elemen masyarakat untuk melawan korupsi demi perwujudan cita-cita dan tujuan bangsa. Lalu apa alasan Setnov mendapat pembebasan bersyarat atas kasus korupsi IKTP yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah? Setnov mendapat pembebasan bersyarat karena dinilai berkelakuan baik selama menjalani hukuman di lapas Sukamiskin. Salah satunya dengan inisiasi program klinik hukum. Orang punya masalah hukum, bikin klinik hukum. Kira-kira yang konsul siapa ya? Ya udah tahu saya, kok nanya saya. Menurut Kepala Subdirektorat Kerjasama Pemasyarakatan Ditjen Pemasyarakatan Rika Aprianto, program tersebut sudah mendapat persetujuan dari pihak lapas. Rika menambahkan mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut juga aktif dalam program ketahanan pangan di lapas. Di lapas nyangkul apa gimana nih? Ada sawahnya kali ya di lapas. Selain itu Setnov mengikuti program kemandirian dan pembinaan spiritual secara baik. Rika juga menyampaikan kalau pihaknya cuma menjalankan putusan pengadilan terkait vonis MA atas permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh Setnov.
Jika menengok putusan sidang PK, MA memutuskan bahwa Setnov diwajibkan membayar uang pengganti senilai 7,3 juta dolar AS. Karena terbukti melakukan korupsi dalam kasus IKTP tahun anggaran 2011 sampai 2013 yang dikompensasi sebesar 5 miliar rupiah yang telah dititipkan kepada penyidik KPK dan disetorkan. Dengan dasar itulah kewajiban membayar uang pengganti tersisa 49 miliar rupiah subsidi 2 tahun penjara. Nah, pertanyaannya, apakah si Setnov sudah bayar uang penggantinya? Kalau belum, kok sudah dapat pembebasan bersyarat? Kan harusnya jalani 2 tahun penjara lagi. Kalau sudah bayar, bayarnya kapan? Dan kalau beneran bisa bayar, ini membuktikan kalau koruptor itu kaya banget. Bayangin aja di penjara 12,5 tahun. Yang artinya dia tidak bekerja selama 12,5 tahun. Tapi uangnya nggak habis-habis. Penonton baru tanggal 12 saldonya udah habis. Miris. Nggak sampai 12,5 hari. Bebasnya Setnov jadi bukti bahwa di 80 tahun kemerdekaan bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka, belum bebas dari belenggu korupsi. Kita memang merayakan hari kemerdekaan, tapi kita belum merdeka dari penjajahan koruptor dan pengkhianat bangsa. Di momen HUT ke-80 RI, Indonesia harusnya sudah memiliki semua syarat untuk jadi negara hebat. Namun nyatanya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tidak kunjung membuat jerak koruptor. Tidak heran, korupsi terus beregenerasi. Hukum di Republik ini masih dirasa tidak adil bagi kebanyakan orang. Akibatnya penjahat yang mampu membeli hukum mendapat kenikmatan berlipat-lipat. Dibanding rakyat yang sudah berkeringat tapi masih diinjak pajak. Yang salah bisa dibenarkan, yang harusnya dihukum berat bisa diringankan, dan yang seharusnya dipenjara bisa dibebaskan. Rakyat dipertontonkan dengan pertunjukan telanjang betapa hukum Indonesia tidak menenangkan suasana batin rakyat kebanyakan. Bebasnya Setnov jadi pengingat pahit bahwa di negeri ini koruptor bisa keluar masuk penjara seenaknya. Pemberantasan korupsi yang digembar-gemborkan ternyata masih sekedar jargon. Bising di podium tapi bisu di lapangan. Hukum dirasa masih tunduk pada yang berduit dan rakyat cuma dapat tontonan, nontonin koruptor bebas. Ya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya dan juga mendorong mendorong untuk disaksikan. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania, mana suaranya? Semangat banget dong habis 17-an. Wah, semangat. Happy dong. Habis menang lomba di depan tadi. Oh ya? Iya. Lomba apa? Dikit-dikitan saldo. Tapi yang di rumah kalah. Lomba balap karung kalah. Soalnya karungnya bolong. Kayak sih karung bekas beras oplosan deh. Bisa aja saya. Udah mulai berani ya. Lucu nggak lucu yang penting aman. Berita pertama ada apa nih, Tong? Rame nih kali ini nih. Ya. Biasanya nih swalayan itu rame sama emak-emak yang rebutan minyak goreng. Atau cari diskon buat sabun cuci. Tapi di Desa Wayo, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, pengunjungnya berbeda dari biasanya. Pengunjungnya kali ini seekor buaya. Buaya panjang, 2 meter. Nah, ini nih gambarnya. Ih, serem banget. Datangnya buaya membuat para pengunjung panik. Mungkin si buaya lagi cari promo buy one get one. Atau sekedar pengen berteduh atau bahkan lagi nyari jas hujan. Karena kabarnya dari peristiwa ini terjadi ketika sedang hujan deras. Pengunjung dan warga sekitar pun mencoba mengusir tamu tak diundang ini. Namun karena tidak terlatih dan hanya menggunakan alat-alat seadanya, tindakan mereka justru membuat buaya menjadi agresif. Minta nomor handphonenya dong. Beda buaya ya. Beda buaya. Beda buaya. Ada juga buaya yang ngomong, sepahit-pahitnya hidup lebih pahit tanpa kamu. Iya.
Aku kayak gini sama kamu doang loh. Itu buaya yang lain itu. Lanjut nih. Lanjut. Beruntung buayanya tidak menyerang balik sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Fenomena buaya masuk permukiman warga di Talibu memang kerap terjadi. Katanya akibat alih fungsi lahan yang bikin habitat buaya makin sempit. Jadi jangan heran kalau besok-besok bukan cuma buaya, ntar biawak sama temen-temennya. Gitu Bung, hati-hati nih. Itu ya? Gitu, kata di naskah ya. Memang ada-ada aja ya? Aja ada. Oke, nah berikutnya viral aksi pungli di jalur pendakian Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Seorang pria ini meminta uang hingga ratusan ribu dari wisatawan. Dalam video yang beredar di media sosial terlihat sejumlah pengunjung air terjun 2 warna didatangi seorang pria berkaos hijau di tengah hutan. Pria tersebut bukannya ingin menawarkan jasa hiking atau menjadi porter, namun malah memaksa meminta uang 30.000 per orang hingga total 210.000 rupiah dengan alasan sebagai pengelola wilayah. Ini bajunya hijau nggak boleh di green screen nih. Ya. Nanti kelihatan kepalanya doang kan kalau di green screen. Bolong. Iya bolong, bajunya hijau kan. Nah, Akamsi ngakunya kan, alias anak kampung sini. Sejumlah wisatawan yang kebingungan sempat menolak dan bersikeras menanyakan alasan penerapan iuran dadakan kayak tahu bulat tersebut. Dadakan. Namun pelaku malah mengancam akan menghalangi jalan pengunjung jika tidak mau membayar. Sontak adu mulut pun tak terhindarkan hingga peristiwa pemerasan ini viral di media sosial setelah mendapat laporan Polsek Pancur Batu bersama Camat Sibolangit akhirnya berhasil mengamankan pelaku pungli pada Minggu siang dan seperti yang bisa ditebak kalau sudah di tangan polisi pasti nyali pelaku langsung ciut. Mukanya nggak lagi garang sambil menyatakan permohonan maaf. Ya Bang, namanya juga penyesalan pasti datangnya belakangan. Kalau di awal itu namanya pendaftaran. Bisa aja saya. Bisa aja nulis naskah. Oke, lanjut lagi toh. Lanjut nih, kali ini di Lumajang, Jawa Timur. Ada seorang pemuda yang nggak bisa gerak di acara lomba gerak jalan. Gara-gara ketahuan mencuri. Alhasil dikeroyok deh tuh sama peserta gerak jalan tuh ya. Nih gambarnya tuh sedih juga sih. Peristiwa ini bermula saat pelaku kepergok mencuri sebuah sepeda motor dan mencoba kabur bersama satu pelaku lainnya. Dalam pelariannya, pelaku kabur ke tengah-tengah peserta lomba gerak jalan dan menyamar sebagai penonton. Jangan nyamar nih penonton. Oh nggak ada ya. Tapi ternyata upaya penyamarannya gagal sehingga dia bisa langsung dikenali. Warga dan para peserta gerak jalan yang emosi pun langsung berhenti jalan. Berhenti lagi gerak jalan. Ada maling gua. Dan mengeroyok pelaku sampai babak belur. Beruntung polisi segera datang ke lokasi hingga nyawa pelaku berhasil terselamatkan. Dari tangan pelaku, polisi menyita sepeda motor yang hendak dicuri dan 2 senjata tajam jenis celurit. Polisi hingga kini masih memburu satu pelaku lainnya yang berhasil melarikan diri. Dia larikan diri apa gerak jalan tuh? Kalau gerak jalan cepat dia. Jadi lari dia. Iya, lari. Kalau lari kan begini cepat. Gitu. Ya. Lucu banget. Gitu ya. Ya udah kita jeda dulu deh. Ayolah. Kami akan kembali setelah headline news pukul 23. Jadi tetaplah di Midnight Live. Lagi di Midnight Live. Oke, seperti biasa toh. Pada hari Senin kita menyuguhkan berita-berita ringan yang menarik dan pastinya mengundang perhatian. Dan malam ini masih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 Indonesia, kita akan sajikan perayaan unik dari berbagai daerah. Berita-berita tersebut kita rangkum dalam Monday Light News.
Mania, berita malam ini kita awali dengan aksi unik Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda, yang memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 dengan cara berbeda. Bukan di lapangan upacara atau halaman kantor pemerintahan, tapi di dasar laut Sulamadahat, Ternate. Wow! Dalam video berdurasi 55 detik yang diunggah di akun sosial medianya, terlihat Sherly menyelam dengan mengenakan pakaian bak putri duyung. Ia kemudian terlihat memberikan hormat kepada bendera yang dikibarkan. Di detik-detik akhir video, Sherly juga nampak mencium sang merah putih. Momen langka ini bukan sekedar atraksi, tapi memberikan pesan kuat tentang pentingnya menaruh perhatian pada laut sebagai ruang hidup bangsa. Sherly menegaskan, laut bukan hanya bentangan air, tetapi sumber ekonomi, ruang hidup, sekaligus warisan bangsa yang wajib dijaga bersama. Alasan dirinya memilih laut sebagai lokasi pengibaran bendera merah putih agar menjadi simbol bahwa pembangunan dan pelestarian laut harus menjadi prioritas. Aksi memperingati HUT RI ke-80 secara unik juga terjadi di kawasan wisata alam Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah bendera merah putih raksasa sepanjang 80 meter dibentangkan dari puncak air terjun setinggi 20 meter. Keren banget! Aksi meriah ini langsung mendapat perhatian dari ratusan wisatawan yang hadir. Sebagian besar sengaja mengabadikan momen nasionalisme ini dengan kamera ponselnya. Menariknya, ketika bendera merah putih dibentangkan, para pengunjung langsung bersama-sama melakukan hormat sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Persiapan pembentangan bendera di lokasi wisata ini memakan waktu sekitar 1 minggu dan melibatkan 200 orang. Mulai dari pihak Balai Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, Danyon 433 Kostrad hingga komunitas Genpi Maros. Panjang bendera 80 meter disesuaikan dengan angka kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang berusia 80 tahun. Dari aksi bentang bendera merah putih, kita geser ke acara Lomba 17-an yang berlangsung di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Tapi kali ini lombanya bukan makan kerupuk atau panjat pinang, melainkan lomba tarik bus antar kota antar provinsi akap yang bobotnya mencapai 7 ton. Wow! Lomba yang diikuti para petugas loket, juru parkir, PO bus, sopir hingga kernet berlangsung sangat meriah. Masing-masing tim yang berisikan 30 orang saling menyatukan kekuatan untuk menarik bus akap dengan waktu tercepat melewati area sepanjang 10-15 meter. Banyak yang terlihat lelah ketika harus menarik bus, namun semangat peserta tetap menyala. Karena bagi mereka narik bus lebih ringan daripada harus narik setoran setiap hari. Tidak hanya tarik bus, ada juga perlombaan lain yang digelar pengelola terminal. Seperti balap karung pocong, tarik tambang, sampai memasukkan paku ke dalam botol. Walau diadakan di area Terminal Kalideres, namun pelayanan bagi penumpang tetap berjalan lancar. Para penumpang senang menyaksikan lomba, para petugas awak bus yang bertanding pun bahagia mendapat hadiah sembako dari pengelola. Di Kampung Rancawiru, Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten, warga punya cara unik merayakan HUT ke-80 RI. Yaitu lomba tangkap bebek dengan mata tertutup yang justru diikuti oleh ibu-ibu. Ras terkuat di bumi kalau kata netizen. Jadi, ketika lomba dimulai, belasan emak-emak dengan mata tertutup kain langsung berlarian di tengah sawah becek berusaha menangkap bebek. Nah, si bebek yang kaget sontak pontang-panting panik karena dikejar emak-emak. Kebayangkan gimana serunya pertandingan antara emak-emak versus bebek. Sesekali ada aja nih peserta yang salah sasaran. Bukannya menangkap bebek, malah beradu fisik dengan peserta lain. Ada juga yang kecubur lumpur karena si bebek berhasil manuver dari gerakan emak-emak.
Beruntung Bek, ini hanya perlombaan. Kalau enggak, mungkin nasib lo udah jadi bebek sambal ijo sekarang. Meski akhirnya badan berlumpur, namun seluruh peserta tampak senang dengan perlombaan ini. Selain menghadirkan tawa, lomba tangkap bebek ini juga jadi ajang kumpul warga sekaligus mempererat kebersamaan. Kalau di Lebak, Banten, bebek menjadi bintang lomba 17 Agustus di Kebun Binatang Kasangkulim, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau. Binatangnya beda lagi. Kali ini 2 ekor gajah yang tampil sebagai pengibar bendera HUT RI ke-80. Gajah jantan bernama Budi dengan usia 20 tahun ditugasi menjadi pengerek bendera merah putih. Sedangkan induk gajah betina bernama Valenti mendampinginya sambil memberi hormat dengan menundukkan kepala. Aksi gajah ini langsung mendapat apresiasi dari para pengunjung yang hadir. Pasalnya, Gajah Budi dan Valenti memang telah dilatih khusus sejak seminggu terakhir untuk menjalankan tugas istimewa ini. Usai upacara bendera, duet gajah ini langsung kembali beratraksi dan bercanda di depan para pengunjung kebun binatang. Kalau tahun ini Budi dan Valenti sukses menjadi pengibar bendera, kira-kira tahun depan ditugasi jadi apa ya? Au! Nah, itu tadi sejumlah informasi yang kita sampaikan di Midnight Live ya, Tong ya. Menarik semuanya. Menarik semua dan juga mendorong ya. Mendorong untuk disaksikan Iya, ya. untuk disaksikan. Dan setelah jeda kita akan undang bintang tamu. Katanya jagoan roasting. Yoi. Wah, udah gak sabar kan di roasting? Ya kan saya dong. Ya udah, kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Sering gue yang nongkrong di stand up Indo ketimbang mereka bertiga. Primawan lo tahu sendiri dah. Dia introvert bang, dia kalau nongkrong nggak pernah ngobrol. Jawin ngobrol sih tapi nggak pernah nongkrong. Nope nongkrong ngobrol tapi bahasa Jawa. Segmented. Lagi di Midnight Live. Dan tentunya kita akan langsung mengundang seorang komika. Udah seliweran di mana-mana lah pokoknya. Dan bahkan akan membuat show tunggal nanti. Luar biasa, kita sambut ini dia Fatih Andika atau Ate. Ate, apa kabar Pak Ate? Sehat Pak? Aku kabarnya sepeda. Baik. Baik. Kirain sepeda. Sepada. Ate ini jagoan roasting toh. Iya. Jagoan roasting. Lu mau roasting dia enggak? Ini Reza, ini Herlambang. Iya. Gini dong. Roasting dia? Boleh. Boleh nih. Boleh lah. Boleh ya? Boleh. Udah tepuk tangan untuk Reza. Reza ini presenter sekaligus anggota Angkatan Udara. Oh ya kenapa tuh? Sering ngomong au. Iya. Yang gue perhatiin ya, kalau setiap dia presenter tuh kalau lagi bacain berita, kayak orang lagi makan permen. Gini loh. Maksud gue, lu tuh presenter apa politisi? Manis di mulut? Iya. Tapi dia termasuk presenter yang berani. Karena namanya kan Reza, kepanjangannya keresahan masyarakat. Dia suka berani membawakan keresahan masyarakat. Ya gimana gak berani orang bawanya tengah malam. Yang nonton paling satpam sik 3. Supir angkot lembur. Sama bidan nunggu bukan 8. Lagian percuma juga kalau lo bawainnya siang-siang prime time, percuma. Politisi kita nggak bakal dengar. Kan jam tidurnya nggak tahu waktu. Ini terakhir untuk Midnight Live ya. Karena gue sering nonton Metro TV. Biasanya kalau acara talk show gini yang diundang politisi. Nah akhir-akhirnya gue perhatiin yang diundang komedian mulu. Maksud gue kalau nyari lucu-lucunya doang mah jangan ngundang komedian. Komedian mah yang lucu kehidupannya, politisi kan yang lucu kebijakannya. Itu aja. Takutnya nggak aman. Tenang, di sini lucu nggak lucu yang penting aman. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ate.
Silakan duduk Ate. Aduh aja. Waduh. Aman lah tadi ya? Aman ya, alhamdulillah lah. Aman. Soalnya live ini. Loh, ini live tong, bukannya tapping. Ya, kita mau diedit. Aduh, tapi Ate sekarang lagi sibuk banget ngurusin pernikahan. Iya. Habis lamaran. Keren. Kalau buat komika ini premis baru nih. Keresahan baru nanti nih. Foto priwetnya di panggung stand up fest. Alhamdulillah. Background 5.000 penonton. Iya. Keren banget, keren banget. Tapi lagi pusing gua. Kenapa? Nggak ada musiknya nanti. Pernikahan gua kena royalti katanya. Ya Allah. Kan bisa pakai suara orang renov rumah tuh. Iya kan sepi ya, gimana ya bayar royalti ya? Sama mama rebutan kambing guling ya kan bisa jadi Nah Be. itu kan sepi-sepi. Orang kan biasanya masuk pelaminan tuh jalan ada ten. Kalau nggak ada gimana kayak jalan-jalan sore doang ya. Tinggal bawa anjing ya. Tapi emang apa sih yang bikin sekarang yang bikin Ate sibuk, apalagi ini jelang pernikahan, pasti kan banyak Ya. apa jadwal syuting juga dan sebagainya. Alhamdulillah. Apa yang paling bikin sibuk atau mumet? Ngurusin dekor pasti kan. Oke, dekor catering. Kan sekarang tuh kan kalau catering di pernikahan tuh paling penting. Karena itu sumber utama orang-orang ngejulit ya. Iya. Rendahnya alat dikit, wah lengkos. Enggak lagi gua. Tepat ayamnya dikit, wah ini aurat. Ayamnya kebuka dikit aurat. Catering terus MUA tuh cewek gua tuh kemarin. Iya. Dia kemarin tuh MUA mahal berapa puluh juta tuh MUA. Serius? Iya, deal tuh karena gue sayang sama cewek gue kan. Udah, kalau deal. Besoknya dia ngomong ke gue, yang aku pengen make up natural biar make upnya nggak kayak di make up. Ngapain lu? Mending bangun tidur langsung atas. Gak usah make up. Tapi kemarin Pusing. Ate bikin konten viral, marah-marah ke Wami. Ya karena dia nggak namanya Wami, tapi nggak ngerti kesusahan calon suami. Ya semoga itu cuma wacana ya, nggak beneran. Iya. Tapi kayaknya beneran tuh ya. Soalnya Tes aja bulan depan pas lo kawin. Tagihan menggak aja ya. Soalnya gue tuh kayak Bang Anji udah mau nyanyi tempat gua. Iya, Jirayut mau goyang tempat gua. Nggak jadi begini mas sepi. Iya, gua udah nyewa sound. Iya. Nanti kalau kayak gini nggak jadi gagal maning sound. Gagal maning, Son, gagal maning. Milenial banget ya. Iya. Tapi saldo rekening udah siap ya? Alhamdulillah udah. Nggak disita negara kan? Karena nggak nganggur kan. Oh iya. Yang disita negara kan yang saldo nganggur, 3 bulan. blokir. Tanah 2 tahun nganggur. Tapi orang nganggur dicuekin. Iya. Ini sebebas itu nggak sih ini? Bebas asal mulutnya dari Anda. Soalnya kalau gua kan ada di acara yang di YouTube, biasanya bebas itu karena backingannya bapak botak itu. Iya. Ini siapa ya? Ada lah. Aman lah dia. Makanya dari tadi kita cuma aja. Tapi ini kan masih suasana 17-an Teh ya. Iya benar. Seru kemarin ya, Seru, perlombaan seperti biasa, banyak yang unik-unik Teh ya. Iya kemarin tuh ada lomba tarik tambang, tapi nggak jadi. Kenapa? Tambangnya udah dibagi-bagi ormas. Enggak, maksudnya organisasi emas-emas. Oh iya. Tambangnya dijual lagi. Jangan-jangan tambangnya panitia buat narik juga ya. Iya. Maksudnya tarik. Penonton ikut lomba juga tarik leasing tapi. Di kolektor semua ya. Kolektor iya. Gampang ikutannya kan? Nggak usah bayar cicilan. Ada Lomba juga makan kerupuk juga. makan kerupuk. Kemarin tuh kerupuknya kecil banget. Kena efisiensi gitu. Iya. Ya Allah, gimana? Udah kayak pil. Banyak banget, ada juga yang perlombaan yang bikin pusing kan. Apa tuh? Panjat pening. Pinang. Pinang ya? Pinang dong. Pinang. Ada juga sih yang sekarang lagi rame tuh perlombaan panjat sosial. Biasanya kan masukin baku ke botol. Sekarang lagi rame tuh. Masukin ponakan ke kantor. Dia mau nemuin. Oh iya. Iya. Boleh. Boleh orang mau mampir ke kantor doang. Iya, nggak apa-apa. Gila ya, gua ngomong sendiri nyapu sendiri. Emang di sini begitu deh. Tapi emang sejak kapan sih lo
ikut stand up, mendalami stand up, itu sejak kapan? 2013 April, berarti itu udah 12 tahun lebih gua. Wow. 12 tahun. Tapi naiknya itu di tahun ke-5. Di acara yang dulu itu ada di TV yang lain, Suca namanya. Oke. Udah itu balik lagi ke Lampung nggak jadi apa-apa lagi. 2021 ada lagi namanya Suci. Oke. Baru merantau. Takutnya kalau balik ke Lampung nggak jadi apa-apa lagi. Callback jadinya. Suci. Anak rantau. Iya. Masuk suci gua. Nanti gua habis nikah udah nggak suci lagi. Sekarang suci. Enggak ya? Kelihatan ya? Tapi waktu stand up katanya pernah dituduh jadi buzzer. Ah iya itu, yang politik kemarin. Kan gue ngerosting Pak Anies, ngerosting Pak Ganjar. Ngerosting Pak Prabowo itu udah mau sempet, cuman dijagain Mayor Teddy mulu. Gak jadi. Jadi terkesannya kayak, wah gak adil nih ngerosting ini satunya enggak. Oke. Soalnya gue ngerosting Pak Anies sama Pak Ganjar nggak menang kan akhirnya. Dipikir gara-gara gue roasting. Nggak ngaruh. Tapi rame tuh ya? Rame karena gue juga itu di podcastnya Mas Kaisang. Oh iya. Di podcastnya Om Deddy. Ya kan mereka kan pendukung sana kan. Dipikirnya gue buzzer mereka. Padahal kan gue kerja cuma sebagai co-host gitu. Oke. Kadang-kadang orang mikirnya yang dekat situ pasti mendukung. Padahal belum tentu. Orang gue nyoblos nomor ini. Gak kelihatan. Iya, emang menarik ya. Tapi kan apakah di dunia komika gitu banyak yang memihak atau seperti apa, itu kan memang hal-hal yang wajar ya seperti itu ya. Karena kan kita seni berbicara kan, gampang banget kita bisa bikin materi untuk mendukung atau menjelekkan yang lain gitu. Tapi yang gue lihat dari teman-teman gue sih lebih ke mereka fokusnya kalau yang mendukung aja gitu. Kalau yang menjelekkan tuh biasanya di Twitter gitu, pakai akun lain. Ada komik juga itu. Iya. Tapi lo pernah dapat tawaran nggak? Dukung kita dong. Ada aja tawaran. Oh, iya. Cuma kan gue ngerasanya kayaknya kerja biasa aja, normal aja dah gitu. Siapa tahu dengan itu juga gue jadi nggak ada beban. Kan itu kan bebannya jadi 5 tahun. Iya dong. Iya. Misalnya gue mendukung, yang mendukung kepilih, yang kepilih kebijakannya aneh, nanti gue kena. Ya kan? Seperti yang kalau tidak mendukung kan ya udahlah ya gitu. Iya. Dan Ate sekarang juga selain mempersiapkan pernikahan, sibuk mempersiapkan show tunggalnya. Ambisius. Wow, seberapa ambisius Ate menyiapkan ambisius? Keren ya. Biasa aja kan saya kan nih. Nah itu sebenarnya impian gue, karena gue kan merantau baru 4 tahun. Iya dari tahun 2021 tuh ke 2025 gue merantau. Gue cita-citanya pengen bikin show di Jakarta. Kalau dulu kan gue di Lampung mulu kan. Di Lampung bikin show udah 2 kali. Oke. Coba untuk nyoba di Jakarta. Nah makanya tuh berkarir terus dibagus-bagusin biar bisa tercapai gitu. Wih, keren. Dan di show ini nih dari 12 tahun gue stand up, gue tuh nggak pernah bahas diri gue, makanya gue suka ngerosting orang, riset tentang orang. Nah di Ambisius gue pengen ngebongkar tentang gue, jadi kayak ngerosting diri sendiri. Dari kenapa gue bisa jadi orang yang ambisius gitu. Oke. Ada yang ngerosting apa lo sendiri yang? Enggak, gue kayak ngomongin tentang gue yang pribadi gue gitu. Pelik kalau diomongin sekarang. Anjoy. Harus di show itu tuh orang kalau mau nonton tuh, jadi tahu tentang Ate. Akan banyak yang terlibat juga. Ada komika ya. Ya. Wow, artinya memang ini adalah ambisinya Ate ya. Ambisius ini. Tapi gue nggak nyangka loh, promonya di TV nasional. Boleh tuh, belakang. Sekarang masih harga presale 200. Nanti normal 2,5 gitu. Udah lumayan 60% mah udah ada tiket. Nah, itu mulai panik gue tuh. Kenapa? Ya dia 60%, materi baru 50. Ya aku fokus dulu ke nikahan. Iya, habis materi nikah. udah aman kok, materi. Oh, materi udah aman, udah di lock. Iya. Apalagi Teh yang jadi mimpi besar lo Teh? Mimpi besar gue itu ya sebenarnya yang gue belum pernah di stand up itu kan kayak stand up udah, terus kayak sketsaan sama idola-idola senior pelawak juga udah, alhamdulillah gitu-gitu. Gue Tausiah pernah. Oh iya. Pernah gue lihat ada tuh Tausiah pernah. Alhamdulillah gue sekarang sama Mama Dede udah gini. Ketawa gue sama dia udah sama. Udah
mantep gua. Saingannya Cing Abdel nih ya. Iya, gua nyoba news anchor waktu itu juga pernah gitu. Wow, semua. Yang belum tuh film. Target gua film. Tapi nggak tahu kenapa orang nggak mau ya gua ada di film ya. Kan deket sama Ko Ernest. Nggak terlalu kalau sama Sama Rampung Jabi nggak deket juga. Ram 8 sih. Ram 8. Jadi masih Ya, itu banyak target mimpi besar ya. Mimpi besar pastinya menyusun mimpi besar itu yang bakal jadi tantangan Ate nanti ke depan. Itu harus ada terus ya. Setelah ambisius apa nih? Iya. Pasti kan orang juga, ya namanya juga orang kalau udah suka kan pasti minta lebih. Apalagi nih, apalagi. Iya benar. Lu habis kayak gini nih udah viral, udah bagus, presenter. Ntar kedepannya mau ngapain? Gini-gini lagi. Iya aman-aman. Iya, ya aman-aman. Tapi gue sih nyaranin lu stand up. Stand up ya? Waktu itu dia ngebuka stand up fest. Iya. Dar lo tuh. Harus stand up, coba stand up aja tuh. Coba ya, masih banyak belajar lagi gua. Sama Ate, apalagi bikin show tunggal. Basicnya udah ada bang. Basic udah ada. Nah abang ojek bang kalau. Udah. Payung lagi. Cara duduknya udah ini banget. Iya udah begini bang. Iya. Tapi lu sekarang bisa dibilang pelawak industri juga dong. Alhamdulillah. Iya kan? Ada aja beberapa bilang begitu. Di TV, Yoi. wah udah seliweran di YouTube mana-mana. banyak seliweran. Iya, Walaupun podcast ada. masih ganti-gantiin orang yang nggak bisa. Berarti cadangan ini bang, cadangan. Tapi bersyukur kita. Iya. Gue semua kalau ada job masuk, gue terima aja. Oh iya. Lo terima aja, yang penting durasinya pas ya. Oh, Iya, kita mah apapun ya kan. Iya. Malam ini susah banget dah, sibuk banget. Iya. Perasaan gue langsung yes. Iya. Susah banget gimana. Iya, karena kan kalau kita stand up sama main di sketsa itu kan beda tantangannya. Apa yang lo rasakan perbedaannya? Lebih ke karena senior kan, kita harus tahu attitude kita ini. Tapi kalau di panggung kan katanya semua tuh rata. Tapi kan tetap ya kita kan namanya sketsa itu nggak cuma sendiri gitu kan, tektokan. Nah kayak mana caranya mancing, gue harus belajar. Iya. Caranya ngambil umpan, gue harus belajar gitu tuh. Iya, yang gue masih pelajarin. Kadang-kadang ada yang pas di umpan gue masih yang kayak nggak ngeh, ada tuh. Kadang gue mancing dia yang nggak ngeh karena nggak nyambung kan. Iya. Kayaknya emang harus itu dulu deh, bonding dulu sama senior-senior juga gitu. Benar. Kemarin juga kita bikin sketsa kan di HUT 82 RI di Metro TV. Iya. Sama Ate sama Cing Abdel. Banyak tuh pelawaknya tuh. Akbar. Iya. Ada Ecak juga. Cak Akbar, ada Cak Imin, maksudnya Cing Abdel, gak macam. Oh, Cak Imin narsum. Caimin ini menonton, narsum ya? Iya, jadi narsum. Iya, narsumnya Cak Imin sama Pak Julhas, ya Iya. keren lah itu. Nah, gue lihat ini dulu, latihan dulu di belakang. Wah, ternyata susah juga ya. Susah ya, Kalau susah main ya. sketsa tuh ya, Bener. bener-bener harus cepet. Tektokannya ya. Apalagi Cing Abdel sama Cak Akbar kan nggak ditulis. Iya. Kalau gua kan nulis dua macam. Nyiapin dulu. Udah tanda-tanda suara closing nih. Hilang. Pokoknya sukses terus buat Ate. Sukses. Terima kasih. Kita live. Terima kasih abangku. Untuk show tunggalnya Ambisius, kita berikan doa yang terbaik pastinya untuk Ate. Amin. Dan juga buat pernikahan Ate nanti di bulan September. September. Semoga lancar-lancar ya. Lancar-lancar. Amplop nggak kena pajak semoga. Dan lagu nggak kena royalti potongan 2%. Semoga ya. Oke, itu dia tadi Ate. Terima kasih Ate sudah hadir di Midnight Live. Dan kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.